Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ada kolom chat di grup WA kelas ya. Kita akan bahas. Jawaban kalian sudah hampir benar semuanya. Jawabannya sudah lengkap, panjang. Nah, sekarang Bu Puji akan bahas materi pantai dengan cara belajar yang lebih gampang. Jadi tidak harus dihafal semua ciri dari plantai maupun ciri bagian-bagian atau macam-macam kelompok plantai ya. Oke, kita mulai. Oke, jadi untuk ciri-ciri plantai, baik kita lihat dulu. Nah, gunakan cara belajarnya gini. Ini saya buat singkat, padat, berisi. Jadi artinya apa? Satu istilah, tapi kalian langsung paham maksudnya. Oke, yang pertama adalah multiseluler. Nah, multiseluler artinya memiliki jumlah sel lebih dari satu atau banyak sel. Kemudian yang kedua, eukariotik. Eukariotik di sini artinya adalah inti sel sudah sempurna, yaitu memiliki membran inti. Berbeda dengan yang kelompok satunya yaitu prokariotik, yaitu membran inti tidak ada. Walaupun materi intinya tetap ada. Oke, gitu ya. Ingat lagi, kelompok makhluk hidup yang bersifat prokariotik hanya satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Kemudian yang ketiga, fotoautotrof. Tadi sudah disebut oleh banyak siswa, udah benar. Dari kata auto, sendiri, trofik, berarti membuat makanan. Auto sendiri. Foto dengan bantuan apa? Cahaya. Baik ya. Jadi fotoautotrof artinya tumbuhan mampu membuat makanan sendiri menggunakan bantuan cahaya. Nah, prosesnya kita sebut atau kita kenal dengan proses fotosintesis. Oke, kemudian untuk bagian atau kingdom lain ada yang disebut dengan kemoautotrof. Nah, berarti sama, dapat membuat makanan sendiri tapi dengan bantuan energi kimia. Oke, ciri keempat adalah berdinding sel. Nah, tadi sudah betul. Tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun oleh selulosa. Oke, boleh ditambah ya. Kandungan dari dinding sel adalah selulosa. Kemudian ciri yang penting juga adalah apa? Tidak dapat bergerak bebas seperti animalia atau seperti hewan. Jadi sulit untuk pindah tempat. Sedangkan kalau protista mirip tumbuhan, kalian kenal ada alga satu sel, ada yang punya flagel. Nah, ini karena dapat berpindah tempat dengan adanya flagel tersebut. Maka untuk kelompok chlorella atau alga satu sel atau alga jenis yang lain itu tidak lagi dimasukkan pada kelompok kingdom plantae tapi pada kingdom protista. Ciri berikutnya adalah mengalami pergiliran keturunan. Berarti artinya ada pergiliran keturunan antara yang keturunan generatif dengan keturunan yang vegetatif. Kemudian organ pokok tumbuhan semuanya ada, yaitu ada akar, batang, dan daun. Oke, ini ciri yang sederhana. Oke ya, jadi yang kalian jawab tadi sudah betul. Cuma biasanya apa? Terlalu panjang narasinya. Oke, tidak apa-apa ya, sebagai referensi nggak apa-apa. Tapi yang kamu catat garis bawahi ada ini aja. Oke, baik. Nah, tumbuhan sendiri itu terdapat 3 kelompok. Nah, tapi boleh klasifikasi yang pertama, tadi sudah disebut oleh salah satu atau beberapa siswa ya. Ada yang menyebut bahwa klasifikasi tumbuhan itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah Atracheophyta. Dari kata A itu artinya tidak. Jadi istilah satu huruf A di dalam biologi artinya tidak. Avertebrata berarti tidak vertebre, tidak memiliki tulang, ruas-ruas tulang belakang. Ini juga sama. Nah, tracheo dari kata apa tracheo? Tracheo diambil dari salah satu bagian penting dari pembuluh silim, yaitu trachea, yang bersifat untuk mengangkut air mulai dari akar sampai ke ujung daun. Oke, jelas ya. Pita dari kata apa? Nah, pita ini menunjukkan takson tumbuhan. Protista mirip tumbuhan juga pakai pita, paham ya? Ada chlorophyta yaitu alga hijau. Ada rhodophyta alga merah. Nah, itu contohnya. Kenapa kok pakai pita? Karena protista mirip tumbuhan pun ini memiliki banyak ciri yang sama dengan tumbuhan. Hanya sedikit yang berbeda. Oke, gitu ya. Nah, berarti Atracheophyta artinya kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut.
Oke, bisa dipahami ya. Nah, kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut itu hanya satu, yaitu kelompok yang pertama, yaitu apa? Lumut. Ya, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tadi ada yang jawab sudah betul. Kemudian kelompok besar tumbuhan yang kedua adalah Tracheophyta. Karena nggak ada huruf A di depan, berarti artinya dia memiliki pembuluh angkut atau memiliki xilem dan floem. Diambil dari kata trachea ya, karena trachea ini salah satu unsur dari xilem. Nah, macam tumbuhan yang Tracheophyta ada dua, yaitu tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Oke, jelas ya. Nah, baik. Nanti untuk secara detail bagaimana pergiliran keturunan pada lumut, pada tumbuhan paku maupun pada tumbuhan biji nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, saat ini yang paling utama tadi saya sebutkan adalah bagaimanakah perbedaan atau ciri ya, jadi ciri pokok dari tumbuhan lumut, kemudian dari tumbuhan paku maupun dari tumbuhan biji. Oke, jelas ya. Tadi jawaban kalian sudah hampir benar semua. Oke, kalau secara detail seperti ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Nah, kalian tadi sudah kita singgung. Ada kelompok Atrachophyta dan ada kelompok Tracheophyta. Oke, kalian tentu sudah pernah melihat tumbuhan lumut ya. Kalau tumbuhan lumut seperti di slide ini, tumbuhan lumut tanduk ini jarang bisa kita lihat langsung. Tetapi untuk tumbuhan lumut yang jenis lumut daun, itu silahkan nanti bisa kalian amati yang nempel pada batu bata yang basah. Nah, itu akan bisa kita temukan tumbuhan lumut atau di bawah dedaunan ya, atau di bawah pohon besar. Itu juga sering bisa kita temukan lumut daun maupun lumut hati. Nah, gitu ya. Jadi sambil saya kenalkan ya, ini adalah gambar lumut tanduk. Kemudian untuk lumut hati, kalau ini gambar skema. Kemudian gambar dari foto asli. Nah, kalian silahkan, ini musim hujan, biasanya lumut hati sedang banyak-banyaknya. Oke, ini adalah struktur gambar lumut hati yang sudah dewasa karena dia memiliki ini, yang kita sebut dengan Archegonium. Nah, baik ya, ini adalah lumut hati yang masih muda, tapi jenis lain ya, atau varietas lain. Nah, ini juga lumut hati. Disebut lumut hati karena bentuknya seperti lembaran. Nah, dari lumut tersebut, kalau kita bisa mengetahui tadi ya, di ciri pertama udah kita sebut bahwa Atrachophyta adalah tumbuhan yang tidak punya pembuluh angkut. Macam tumbuhannya cuma satu, yaitu tumbuhan lumut. Maka, ciri tumbuhan lumut ada banyak. Ciri tumbuhan yang tadi udah kita sebut di awal, ya, mulai dari multiselular dan seterusnya, itu semua dimiliki oleh tumbuhan, baik tumbuhan lumut, tumbuhan paku maupun tumbuhan biji. Tetapi yang membedakan apa antara tumbuhan lumut dengan dua kelompok tumbuhan yang lain? Yang membedakan adalah tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut atau disebut dengan Atrachophyta. Oke, jelas ya. Nah, karena tidak memiliki pembuluh angkut, maka tumbuhan lumut ini struktur akar, batang, dan daunnya sering disebut akar batang daun yang tidak sejati. Paham ya? Nah, kenapa tidak sejati? Karena dia tidak memiliki pembuluh angkut. Ya, kadang ukurannya juga kecil atau pendek sekali. Oke, ya sudah. Berarti ciri tumbuhan lumut yang khusus adalah satu itu tadi. Dia tidak memiliki pembuluh angkut, baik itu xilem maupun floem. Nah, nanti kalian bisa cermati pada PPT atau pada referensi di buku paket atau yang lain. Berarti tumbuhan lumut cara mengambil makanan unsur hara ya ataupun air dengan pakai apa? Cara mengedarkan makanan hasil fotosintesis pakai apa? Silakan nanti bisa dicari. Nah, berikutnya ciri tumbuhan paku. Oke, ciri tumbuhan paku berarti bagaimana? Ciri umum tumbuhan paku sama seperti ciri umum dari si tumbuhan atau kelompok plantae. Nah, ciri umum tumbuhan paku, kalau lumut tadi tidak punya pembuluh. Nah, tumbuhan paku dengan tumbuhan biji sama-sama punya pembuluh angkut. Berarti itu bukan ciri khusus dari tumbuhan paku. Nah, terus ciri khususnya apa? Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini adalah struktur tumbuhan paku. Oke, bisa dilihat ya.
Bagian-bagian tubuhnya apa? Kalau pada tumbuhan lumut tadi, akarnya masih semu, disebut dengan rizoid. Nah, kalau tumbuhan paku ini disebut dengan rizoma. Ini yang merupakan akar. Nah, terus ada bagian daun. Oke, kalian cermati. Nah, inilah ciri wajib atau ciri khusus dari tumbuhan paku yang tadi belum sempat terjawab oleh kalian, yaitu ini. Daun mudah menggulung. Ini adalah ciri khas tumbuhan paku. Walaupun tumbuhan paku itu ada yang sampai tinggi, sampai 2 meter lebih, yaitu paku tiang, itu masih bisa menggulung ketika daun itu masih muda. Nah, untuk ciri yang lain sama seperti ciri plantai. Nah, sedangkan tumbuhan paku ini memiliki daun muda yang menggulung. Kemudian akar dari tumbuhan paku ini berupa rizoma. Nah, inilah ciri khas dari tumbuhan paku. Jadi akarnya itu akarnya akar serabut. Kemudian rizoma ini berupa batang ya. Maaf, jadi batang yang menjalar. Kalau akar tumbuhan paku adalah akar serabut. Kalau tumbuhan lumut tadi akarnya masih semu, disebut dengan rizoid. Nah, sedangkan untuk rizoma ini sekaligus sebagai penumpu ya. Jadi maksudnya akar di situ adalah tempat nempelnya akar serabut. Kemudian rizoma sendiri ini sebagai batang yang menjalar ya dari tumbuhan paku. Nah, baik ya. Nanti secara detail struktur kita bahas lagi di kemudian hari. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini ciri-ciri atau struktur detail dari tumbuhan paku. Oke, kita lihat dulu tentang tumbuhan biji. Oke, kalian pasti mengenal lah tentang tumbuhan biji ya. Jadi misalnya ada mangga, itu juga termasuk tumbuhan biji ya. Nanti macamnya ini. Nah, ini adalah tumbuhan paku yang tadi Ibu Biji sebut sebagai tumbuhan paku yang bisa 2 meter lebih. Ini adalah paku tiang. Nah, yang menarik nanti kita bisa diskusikan lanjut. Terus yang menyebabkan tingginya bisa sampai 2 meter tuh struktur apanya? Nah, itu menarik. Oke ya, nanti kalian bahas di pertemuan, kita bahas pertemuan minggu depan. Oke, kemudian untuk tumbuhan biji, namanya saja tumbuhan biji sesuai dengan nama. Nah, kalau tumbuhan paku tadi sudah betul ada yang menjawab bahwa tumbuhan paku bereproduksi menggunakan spora maupun pakai stek ya. Nah, sedangkan pada tumbuhan biji dia memiliki bagian atau alat reproduksi berupa apa? Berupa spora. Berupa biji. Jadi biji itulah yang merupakan alat reproduksi. Dari kata spermatopita, diambil dari kata sperma. Sperma itu adalah salah satu sel kelamin pada tumbuhan biji. Ya, nah kalau pada tumbuhan paku ada nggak sperma? Ada, tetapi tidak sampai menghasilkan biji ketika mengalami pertemuan atau fertilisasi. Paham ya? Jadi berbeda. Oke, jadi ciri pokoknya itu kalau tumbuhan biji berarti dia bisa berkembang biak menggunakan biji. Oke, baik ya. Nah, untuk sementara hari ini kita bahas itu dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang struktur yang lebih detail untuk tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Oke, pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya saya ulang. Yang pertama, pada tumbuhan paku tiang itu bisa memiliki ketinggian 2 meter, 1 atau sampai 2 meter. Nah, bagian yang menjulang tinggi itu bagian apanya? Kalian bisa browsing, bisa cari informasi. Nah, kemudian apakah itu bagian akarnya ataukah bagian rizomanya yang menjulang tinggi atau memang membentuk struktur batang seperti pada tumbuhan biji? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pada tumbuhan lumut dia tidak memiliki pembuluh angkut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengangkut air? Bagaimana cara mengangkut hasil makanan ke seluruh bagian tubuh? Menggunakan struktur apa? Oke, terima kasih ya. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.